Assalamualaikum teman-teman. Masih dengan saya Putri Andini Ayu Kisrawati, mahasiswi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk A210190008. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan bercerita tentang vintage, kecil-kecil cabai rawit. Apa sih vintage itu? Vintage atau singkatan dari Financial Technology. Yap, teknologi keuangan. Lebih detailnya, vintage merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Loh, kok bisa disebut praktis, mudah, dan efektif? Yap, sama seperti judul yang saya angkat untuk video saya kali ini, kecil-kecil cabai rawit. Karena vintage berada di suatu benda yang tak jauh loh dari kita, yaitu smartphone. Di era sekarang yang hampir semua orang memiliki smartphone yang bisa dibawa kemana saja, sangat memudahkan penggunanya dalam beraktivitas kecil karena vintage berupa sebuah aplikasi smartphone bagi pengguna yang memiliki manfaat yang luar biasa sangat membantu. Di Indonesia, vintage memiliki banyak jenis loh, yaitu startup pembayaran, peminjaman atau lending, perencanaan keuangan atau personal finance, atau investasi retail, pembiayaan, dan remitansi, dan riset keuangan. Yang pertama, pembayaran atau payment. Di Indonesia, perusahaan startup vintage yang paling banyak didominasi oleh perusahaan pembayaran, seperti Amarta, Cek Aja, Doku, Mitrans, Finansialku, dan yang paling umum dan banyak digunakan yaitu M-Banking, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Mobile payment company seperti Sakuku BCA, Dompetku Indosat Uridu, Uangku Smartfriend, Dimo, Mint, dan Medmove. Electronic money ada Sepulsa.com, Davidspay.com, GoPay, Indomo, Kudo, Ayopop, dan OVO. Untuk bebas transfer itu ada clearing.co.id, Sudah Transfer, dan Flip. Untuk bayar tagihan ada paybill.id, Satuloket.com. Yang kedua, investasi Indonesia memiliki beberapa startup yang memberikan kemudahan akses di bidang investasi seperti Bareksa, Marketplace Reksadana, dan Input Fund atau Supermarket Reksadana, dan yang terakhir xdana.com. Nomor 3, pembiayaan atau lending. Startup yang satu ini juga bergerak dalam pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan terbentuk utang seperti uangteman.com, temanusaha.com, terhubung.com, bostunai.com, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan massal seperti wujudkan.com, kitabisa.com, ayopeduli.com, gandengtangan.com, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada pembiayaan berbasis peer-to-peer lending atau P2P, yaitu coinworks.com, amarta.com, danadidik.com, dan masih banyak lagi. Cicilan tanpa kartu kredit ada kredivo.com, shootyourdream.com, cicil.co.id, dan masih banyak lagi. Nomor 4, situs perbanding produk keuangan. Startup berikutnya adalah website pembanding produk-produk keuangan. Di Indonesia, terdapat beberapa startup yang bergerak di bidang perbandingan produk, seperti produk keuangan secara umum, yaitu ada duitpintar.com, hellomoney.co.id, cekaja.com, cermati.com, pilihpintar.co.id, sikatabis.com, aturduit.com, kreditgugu.com, dan masih banyak lagi. Kemudian terdapat khusus asuransi yaitu rajapremi.com, asuransi88.com, premikita.com, pasarpolis.com, cekpremi.com, dan masih banyak lagi. Yang kelima, riset keuangan. Startup di bidang riset keuangan memang belum berkembang pesat di Indonesia. Salah satu perusahaan yang melayani riset dan data adalah infovesta.com. Kemudian ada manfaat loh dari vintage. Yang pertama, transaksi keuangan jauh lebih mudah. Jadi, ketika akan melakukan transaksi finansial, kita tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui smartphone, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan untuk pengguna. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat.
Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara pendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun menjadi meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan yaitu keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan meminjam. Kemudian, teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan bisa meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh vintage yang sering ada di sekitar saya dan sering saya dengar, apalagi saya gunakan loh. Yang pertama, ada ShopeePay. ShopeePay adalah salah satu cara pembayaran di marketplace Shopee dengan cara menggunakan uang virtual yang disediakan oleh Shopee. Akan tetapi, agar dapat menggunakannya, pembeli atau pengguna harus melakukan pengisian saldo terlebih dahulu. Dapat dikatakan juga, ShopeePay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran online di Shopee, offline merchant ShopeePay, serta dapat juga dimanfaatkan untuk menampung pengembalian dana. Beberapa fitur yang terdapat dalam ShopeePay adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan top up. Jenis top up atau jumlahnya untuk akun yang belum terverifikasi adalah maksimal 2 juta. Sementara bagi akun yang telah terverifikasi bisa mencapai sampai 10 juta. Yang kedua, melakukan pembayaran untuk transaksi online yang Anda lakukan di Shopee. Yang ketiga, melakukan pembayaran untuk transaksi offline yang Anda lakukan di berbagai merchant Shopee menggunakan QRIS atau kode barcode. Yang selanjutnya, Anda juga dapat melakukan transfer saldo ShopeePay Anda ke teman Anda atau pengguna lainnya. Kemudian, Anda juga dapat melakukan penarikan saldo atau dana dari ShopeePay dengan catatan Anda telah melakukan verifikasi identitas Anda. Manfaat, kelebihan, serta keuntungan yang akan Anda dapatkan jika menggunakan fitur ShopeePay. Yang pertama adalah belanja jauh lebih mudah. Keuntungan pertama yang akan Anda rasakan setelah menggunakan ShopeePay adalah kemudahan dalam berbelanja online di Shopee. Dengan fitur ini, belanja online yang memang sudah memudahkan Anda menjadi jauh lebih mudah lagi loh. Jika sebelumnya setelah selesai memilih barang belanjaan, Anda harus mentransfer bank atau melalui Alfamart sebagai metode pembayaran yang Anda pilih. Dengan ShopeePay, Anda tidak perlu repot lagi melakukannya, sebab pembayaran juga dapat Anda lakukan melalui aplikasi Shopee. Selanjutnya, ketika memilih metode pembayaran, pada saat check out, Anda hanya perlu memilih ShopeePay. Maka belanjaan Anda akan langsung diproses oleh penjual, tentunya barang Anda akan sampai lebih cepat. Hanya saja, Anda harus memastikan saldo ShopeePay Anda mencukupi untuk membayar belanjaan Anda ya. Kemudian, kemungkinan mendapatkan gratis ongkir. Salah satu yang menjadi daya tarik Shopee yang membuat banyak orang berbelanja menggunakan marketplace satu ini adalah adanya promo gratis ongkir atau ongkos kirim. Bahkan, ini menjadi salah satu ciri khas loh dari Shopee. Namun Anda tidak perlu khawatir karena promo yang terbatas jika sudah menggunakan fitur ShopeePay. Sebab salah satu kelebihan ShopeePay adalah Anda dapat menggunakan untuk menambahkan voucher gratis ongkir kirim Anda di Shopee. Untuk mendapatkan voucher tersebut, Anda cukup melakukan klaim voucher di fitur cashback dan voucher. Selanjutnya, klaim voucher gratis ongkir Anda ShopeePay tidak sulit bukan? Selanjutnya, Anda akan mendapatkan lebih banyak promo.
Shopee memang selalu memanjakan penggunanya dengan berbagai promo menarik yang sangat sulit untuk dilewatkan. Jika Anda adalah pemburu promo, maka Anda wajib menggunakan fitur ShopeePay. Karena kelebihan lain yang Anda dapatkan dengan menggunakan ShopeePay adalah Anda akan mendapatkan semakin banyak promo menarik dari Shopee yang sangat sayang untuk dilewatkan. Salah satu promo yang banyak Anda dapatkan ialah berupa cashback. Cashback yang diberikan pun sangat bervariasi dan memang hanya dapat Anda dapatkan jika menggunakan transaksi pembayaran dengan ShopeePay. Cashback yang Anda dapatkan nantinya akan dikembalikan dan menambahkan saldo ShopeePay Anda. Dengan begitu, tentunya Anda dapat membeli lebih banyak barang lainnya. Keuntungan ini tentunya jauh lebih menghemat pengeluaran Anda, karena tak jarang Shopee memberikan cashback hingga di atas 70%. Wah, ini sih tidak boleh Anda lewatkan ya. Selanjutnya, dapat Anda gunakan di saat mendesak loh. Kelebihan terakhir yang Anda dapat rasakan jika menggunakan fitur ShopeePay adalah dapat Anda gunakan di saat Anda memiliki kebutuhan mendesak dan harus segera Anda penuhi. Maksudnya dengan menggunakan ShopeePay, Anda dapat melakukan transaksi kapanpun, dimanapun dengan lebih cepat. Contohnya, ketika Anda butuh pulsa atau paket kuota yang ponsel Anda akan segera habis dan membuat Anda harus secepat mungkin mengisi kembali sementara Anda tidak dapat keluar atau tidak ada tempat untuk membeli pulsa di dekat Anda. Namun karena Anda telah menggunakan ShopeePay, maka Anda dapat mengisi uang pulsa atau paket kuota dengan mudah dan cepat di Shopee. Yang kedua, ada OVO. OVO merupakan salah satu platform aplikasi pembayaran digital yang bisa digunakan di berbagai macam merchant atau toko yang bekerja sama dengan aplikasi OVO itu sendiri. Kalian dapat dengan mudah mengetahui apakah toko tersebut bekerja sama dengan OVO dengan cara seperti ada papan yang berwarna ungu bertuliskan OVO in here yang biasanya terpampang di depan toko. Bagi kalian, menggunakan aplikasi OVO bukan hanya terbantu dalam bentuk transaksi, tapi kalian juga dapat menikmati kemudahan dan kelancaran pembayaran dengan non-tunai atau cashless. Dan kalian juga bisa mendapatkan OVO Point dari bertransaksi di merchant atau toko. Dengan mereka bukan hanya bisa menikmati dan kemudahan dengan bertransaksi di toko atau merchant dengan kalian OVO Zone. OVO memberikan penawaran dalam bertransaksi dengan dua metode, yaitu OVO Cash dan OVO Point. Setiap metode mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama, OVO Cash. Secara umum, OVO Cash digunakan untuk melakukan berbagai cara pembayaran terhadap merchant atau toko yang sudah bekerja sama dengan OVO. OVO Cash dapat diisi ulang melalui kartu kredit, ATM, kartu debit, atau lewat mitra pengemudi Grab atau Tokopedia. OVO Cash juga bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan seperti pembayaran listrik PLN, pembelian pulsa atau token PLN, isi ulang pulsa berbagai macam provider, investasi di OVO Invest, pembayaran di berbagai macam merchant atau toko online maupun offline, dan masih banyak lagi. Ada beberapa merchant atau toko saat setelah Anda melakukan transaksi menggunakan OVO Cash, Anda bisa mendapatkan reward yang berupa OVO Point. Namun tidak semua merchant atau toko bisa mendapatkan reward tersebut. Yang kedua, OVO Point. OVO Point adalah loyalty reward yang akan didapatkan oleh pengguna OVO setelah bertransaksi di berbagai merchant atau toko yang menjadi rekan OVO. Syarat untuk mendapatkan OVO Point, biasanya Anda harus melakukan transaksi minimal 10.000 aja loh. Biasanya OVO Point bisa Anda dapatkan dalam bentuk cashback. Lalu apa sih fungsi dan kegunaan OVO Point itu sendiri? OVO Point sama halnya dengan OVO Cash ya, dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di merchant atau toko yang bekerja sama dengan OVO. Dengan menggunakan OVO Point, pengguna juga bisa mendapatkan berbagai macam penawaran menarik. Contoh penawaran yang Anda dapatkan dengan menukar OVO Point seperti kupon diskon atau voucher potongan. Saat Anda melakukan pembayaran menggunakan OVO Point, bisa dikatakan Anda membayar secara gratis atau diskon karena Anda tidak menggunakan saldo OVO Cash kalian.
Kelebihan dan keuntungan OVO. Yang pertama, menawarkan banyak promo cashback yang menarik. Selain Anda bisa bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai atau cashless, Anda bisa mendapatkan promo cashback yang biasa diberikan mulai dari 10% hingga 70% loh, tergantung dari merchant atau tokonya. Jika Anda pengguna baru atau baru pertama kali bertransaksi, biasanya Anda akan mendapatkan cashback 100% dengan minimal pembelanjaan 25.000 dengan OVO Cash dan mendapatkan bonus cashback sebesar 25.000 melalui OVO Point. Yang kedua, mudah saat top up saldo OVO. OVO juga memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam pengisian saldo. Anda bisa mengisi saldo OVO lewat berbagai macam cara. Bisa melalui ATM, mobile banking, kartu kredit, kartu debit, OVO Boots, bahkan pengemudi Grab. Yang ketiga, adanya loyalty reward yang berupa poin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika Anda bertransaksi menggunakan OVO Cash, Anda juga bisa mendapatkan OVO Point. Anda dapat mengumpulkan poin dari bertransaksi di merchant OVO. Lalu, poin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai diskon atau promo penawaran eksklusif lainnya. Yang keempat, memiliki banyak merchant. Saat ini, OVO sudah memiliki banyak rekan merchant yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Tokopedia, Hypermart, Cinema XX, Box and Beyond, MatahariMall.com, dan masih banyak lagi. Namun, di balik kelebihan dari OVO, pastinya ada kekurangan juga dong. Kekurangan OVO selain memiliki kelebihan dan keuntungan, OVO juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut beberapa kekurangan OVO, yaitu OVO Point memiliki masa kadaluarsa. OVO Point yang Anda dapatkan setelah bertransaksi menggunakan OVO Cash memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat loh. Masa berlaku OVO Point hanya berlaku sampai 18 bulan saja. Jika Anda tidak menggunakan sampai waktu tersebut, maka OVO Point Anda akan hangus. Yang kedua, transaksi bank dikenakan biaya admin. Dulu, saat OVO baru muncul, semua transaksi bank tidak dikenakan biaya admin sama sekali. Tapi seiringnya berjalan waktu, OVO mengenakan biaya admin sebesar 3.000 untuk setiap transaksi bank. Yang ketiga, layanan tagihan belum lengkap. Saat ini OVO memberikan pelayanan berupa tagihan PDAM dan gas PGN, tapi untuk layanan pembayaran lainnya seperti PLN, BPJS, TV kabel, asuransi, dan iuran lingkungan yang tersedia di aplikasi OVO. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai vintage. Jika masih ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada yang bisa dikoreksi, mohon dikoreksi di komen ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.